Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk segmen kali ini adalah Tarot Senja. Kita akan bahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Jadi kita akan cari tahu apa yang kamu perlu tahu tentang situasi ini atau hubungan ini. Oke, uh, ada yang kecewa nih. Oke, buat catatan aja aku nggak baca kartu reverse ya, tapi ini tadi keluarnya di reverse. Dinamika hubungan kalian. Ada The Star, ada King of Wands, ada King of Cups, ada King of Swords. Oke, nih kemungkinannya ada faktor orang lain. Lihat, soalnya di sini ada yang kecewa nih. Ini kan orang A, di sini orang B. Yang kecewa nih orang B. Dan ini lebih kepada perbedaan karakter. Perbedaan karakter karena di sini King sama Queen. King sama King. Ini Wands, ini Cups, ini energi api, ini energi water, air tuh emosi ya. Ini kayak semangat, passion tuh api. Kalau Cups itu energi kayak emosi, intuisi. Lalu kita bahas. Tapi dari kekecewaan ini ada transformasi, ada pemulihan, ada harapan juga. Kita lihat ya dari sisi orang A. Sisi orang A ini ada energi kontradiktif atau bisa juga ada energi transformatif. Karena aku bilang di sini ada the star, ini energi pemulihan. Ya. Si orang A ini di sini dia menampilkannya dia sebagai King of Swords, orang yang tenang, orang yang logikanya jalan, orang yang kayak kalau ada apa-apa tuh juga nggak kelihatan ya. Padahal di baliknya King of Swords ini, di sini ada ada Seven of Pentacles, ada Page of Swords gitu. Kayak dia lagi mikir-mikir. Oke, gue capek nih. Terus kemana setelah ini? Gimana kelanjutan hubungan ini? Lagi mikir-mikir nih dengan Page of Swords di sini. Sebenarnya dia mumet dengan energi Seven of Pentacles ini. Sebenarnya orang yang lagi bertanya-tanya mau kemana selanjutnya, apakah yang dilakukan ini ada hasilnya atau ada ujungnya. Tapi dia nggak menunjukkan kemumetannya ini tentang hubungannya sama si orang B. Orang B ini aku melihat kayak um, dia ini kecewa ya jelas dengan apa yang dilakukan si orang A. Dia kecewa dan dia menampilkan gitu kalau dia sedih-sedih, mungkin dia cerita ke teman-temannya nemenin dia ngelewatin sesuatu ini. Terus aku melihat si orang A ini sepertinya dia lagi menyusun strategi untuk balik ke hidupnya orang B. Tapi karena orang B ini dengan si orang A datang, tapi ada Two of Swords ini, kayak dia udah tahu, tapi di situ ada ganjilan. Ganjilannya lebih kepada dia pernah kecewa, pernah terluka, dan dia berpikir apakah ada perubahan pada sisi si orang A ini. Nah, aku nggak tahu nih kamu si orang A apa si orang B. Ya, dan satu lagi yang aku bilang, ada kemungkinan faktor orang ketiga dalam situasi ini. Orang ketiga itu bisa keluarga, bisa teman, bisa saudara, dan bisa juga orang yang mengalihkan ketertarikan secara secara faktor romantis ya, kayak dia ngobrol lagi sama orang baru, ketemu orang baru, terjadi sesuatu di hubungan ini tapi dia larinya ke orang lain. Kita bahas ya, si orang A ini dengan Seven of Pentacles-nya ini ada apa. Oke, maju mundur bimbang, ngomong nggak ya, aku datang nggak ya. Dari dua sisi orang ini kayak ada energi maju mundur gitu, mau diterima. Kalau dari sisi orang B mau diterima lagi atau enggak, kalau dari sisi orang A mau datang atau enggak, dilanjutin atau enggak. Dua orang ini terluka, tapi lebih kepada di sini yang yang orang jahat nih ya, atau yang menyebabkan kekecewaan dalam hubungan ini lebih kepada orang A sih, karena Three of Swords-nya ini daripada orang B. Yang aku bilang tadi, sebenarnya orang ini juga kehilangan si orang A ini, kehilangan si orang B. Cuman dia menampilkan dirinya sebagai King of Swords. Enggak kok, enggak ada apa-apa, hidup gue baik-baik aja, aman damai sejahtera, tapi di dalamnya ada Three of Swords. Dia bisa juga orang yang gini, orang yang tidak menampilkan emosinya atau dia tidak bisa mengelola emosinya gitu. Kayak emosi itu sesuatu hal yang aneh buat dia atau sesuatu hal yang menakutkan. Ketika dia benar-benar menyelami emosinya itu dia kabur gitu. Kayak atau sesuatu yang memancing atau intens gitu ya secara emosi itu dia kabur. Karena apa? Di sini tuh nggak ada energi cupsnya ya di sisi orang A atau orang B, tapi muncul di sini langsung jadinya King of Cups. Langsung kasta tertingginya uh, energi si cups. Jadi kayak dua orang ini ketemu, jebret. Proses pertemuan ini, dinamika hubungan ini langsung membawa si dua orang, si A dan B ini menyelami emosinya. Terutama si orang A ya.
apa yang dia lagi pikir dan cari tahu. Oh, satu lagi ya, page of source ini bisa juga kayak energi orang stalking, orang yang nyimak-nyimak nih medsosnya si orang B. Bisa juga dia pakai akun lain yang bukan namanya dia, bisa juga dia nanya ke temennya atau nanya ke temennya orang B, diam-diam nyimak dari jauh nih, kira-kira si orang B ini masih single atau enggak, kira-kira dia masih open nggak ya kalau misalnya si orang A ini datang lagi. Dia caranya halus sih si orang A ini. Karena apa? Tadi aku bilang tampaknya dia baik-baik saja, sebenarnya tidak. Karena apa? Three of Swords, lalu di sini ada Ten of Swords. Dia sebenarnya kayak pikirannya tuh mumet, hatinya sedih, sakit juga, nggak ada si orang B. Ternyata dia baru sadar kemudian bahwa si orang B ini penting loh buat dia. Sebenarnya orang B ini berpengaruh loh pada kebahagiaannya dia. Tapi baru sadar belakangan. Ya, ini hubungan transformatif sih buat dua orang ini. Karena di sini star ini energi healing yang luar biasa ya dari semesta. Bahwa dua orang ini bertemu, menjalankan kontrak jiwanya, dan ada fase transformasi. Dan dari sisi orang A ini dia belajar pertama untuk menyelami emosinya. Lalu yang kedua dia belajar juga, karena sebagian lagi aku melihat ada faktor orang lain ya. Menyelami emosinya juga belajar tentang loyalitas, kesetiaan. Gimana ketika keadaan sulit atau ketika berantem, gak lari gitu, gak nyari kenyamanan sama orang lain. Tapi dibahas, ditemukan jalan tengahnya dan gimana itu gak terjadi lagi di kemudian hari. Tapi dari sisi orang A, dia belum sampai di titik itu. Dan juga di sini ini Knight sama Knight of Swords sama Page of Swords, dua energi ini adalah dua energi merepresentasikan jiwa yang muda atau secara usia memang muda atau belum ada kedewasaan, tapi dia menampilkan dirinya kayak orang baik-baik aja, orang yang cool, menampilkan seolah dia dewasa, seolah dia bisa meregulasi emosinya dengan baik ya. Tapi ternyata tidak begitu. Kita lihat si orang B ya, kesedihannya Two of Cups, Nine of Wands. Dia di titik gini sih, dia lebih berhati-hati untuk membuka hatinya lagi karena dia udah pernah terluka dan dia udah punya standar baru nih ya, untuk orang baru yang mau masuk ke hidupnya dia. Karena dia udah dengan Nine of Wands ini, dia kalau dalam situasi romantis ya, hubungan romantis nih, orang yang udah ngelewatin banyak dan dia udah jadi tahu nih definisi-definisi baru tentang apa yang dia mau dari sebuah hubungan. Dan kalau ada yang mau datang nih, yuk kita mulai sebuah hubungan baru, tunggu dulu. Karena Ace of Pentacles pelan-pelan, aku butuh melihat apakah kamu orang yang masuk nih dalam standar barunya aku. Ace of Pentacles, Wheel of Fortune, Six of Cups. Ini nggak terduga sih. Ini nggak terduga, terutama dengan Wheel of Fortune dari sisi orang B, akan ada sesuatu komunikasi nggak terduga dari orang A ini. Ya, ini kartu tentang sesuatu di waktu lampau. Karena ini bicara hubungan romantis, sesuatu di waktu lampau, tentang hubungan romantis, konteksnya si orang A ya. Lalu Wheel of Fortune. Tapi dari aspek lain hidupnya si orang B, ya ini lagi bertransformasi sih. Dan semesta ini lagi mau ngasih sesuatu buat si orang B. Ya, dan ada Wheel of Fortune, sesuatu yang gak terduga. Pertama, komunikasi dari orang A. Yang kedua, ada blessing, abundance buat si orang B ini. Cuman aku heran sih belum ketemu Death atau Tower sejauh ini. Two of Wands, Eight of Cups, dia kebimbangan. Aku melihat ini lebih kepada Two of Swords, Two of Wands, lebih kepada gini, ketika si orang A ini datang. Karena sejujurnya dua orang ini masih saling merasakan ya, walaupun prosesnya tuh beda. Proses dia meregulasi emosinya berproses dengan kesedihan, kekecewaannya atas hubungan yang berakhir ini. Ada apa dengan The Stars? King of Swords keluar lagi ya. Kalau satu kartu muncul, dikonfirmasinya muncul lagi gitu. Di sini King of Swords, di sini Star, di sini juga ada Star. Itu kayak message-nya tuh on point gitu loh. Situasinya kayak udah begitu. Kalaupun aku narik kartu lagi, lebih kepada mengkonfirmasi apa yang udah aku bilang sebelumnya. Dan gini, lagi-lagi ini orang mau datang ya. Ada Page of Cups dan The Star. Menawarkan permintaan maaf untuk apa yang sudah terjadi, melukai terutama si orang B ini ya, memperbaiki keadaan. Karena The Stars ini energi healing, energi harapan. Page of Swords, page-nya keluar lagi, Seven of Swords. Ya, kan ada orang ketiga.
Tapi ini nggak buat semuanya ya, karena ini general, jadi aku berusaha merangkum gitu beberapa skenario dalam reading ini. Tapi ada juga yang bisa dua-duanya nih. Karena si orang A ini belum bisa menyelami emosinya ketika sesuatu terjadi terlalu intens buat hubungan ini, jadi kayak dia kabur cari kenyamanan di tempat lain. Atau bisa juga memang si orang A ini hobi gitu, hobi main belakang. Karena apa? Kartu Seven of Swords ini kan artinya banyak ya. Tapi kalau konteksnya hubungan, ini orang yang suka mengendap-endap gitu kayak di belakang tuh, kayak ada aja yang dilakuin. Dan Three of Swords ini bikin kecewa. Akhirnya dia menyesal, kecewa. Yang orang A kecewa, orang B kecewa karena dihianatin, dia kecewa, dia baru nyesal belakangan. Ternyata si orang B ini dia udah melewatkan nih orang B yang sangat berkualitas, yang sangat membahagiakan dia. King of Cups, Strength, King and Queen. Gimana pun sakitnya hubungan ini, aku mau bilang kayak kalian ini ada koneksi spiritual yang kuat sih. Memang ini perjanjian yang sudah kalian buat sebelum datang ke dunia ini, atau sesuatu yang kalian bawa dari hubungan di waktu lampau ya, kayak berapa kehidupan sebelumnya dibawa lagi karena masih ada yang belum tuntas sih pelajaran jiwanya. Itu buat yang percaya aja. Nah, buat yang nggak percaya, ini adalah proses perjalanan emosional yang panjang karena ada strength. Sebenarnya kedua belah pihak terluka. Divine counterpart juga proses evolusi dari emosi, terutama buat orang A. Ya, ini kayak perjalanan juga mengenal dirinya. Oke, segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye!